له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini, pengawasan malam Senin Kliwon, kita kembali lanjutkan. Mugi-mugi kita terus diberi sehat dan terus diberikan nikmat sehingga bisa terus berada dalam majelis ilmu yang kita berada saat ini. Nah, untuk kali ini ada beberapa poin tentang sholat yang nanti perlu jelaskan, yaitu perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Ini perbedaan sholat bapak-bapak kalian ibu-ibu. Apa ada perbedaannya? Ada. Namun asalnya sholat bapak-bapak kalian ibu-ibu itu sama untuk gerakan-gerakan dan juga untuk bacaan-bacaan. Karena Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku salat. Nah, kemarin yang kita praktekkan itu sama untuk salat bapak-bapak kalian ibu-ibu. Cara takbir Allahu Akbar, tangannya sedekap nih. Ya, maka ibu-ibu juga sedekap seperti ini. Terus ruku, cara rukunya juga sama seperti itu. Bangkit saking ruku, sujud, ya bangkit saking sujud sampai tahiyat itu aslinya gerakannya itu sama. Namun ada beberapa perbedaan sholat bapak-bapak kalian ibu-ibu. Yang pertama, sholat bapak-bapak untuk sujud bisa tangannya terbuka lebar. Sedangkan untuk ibu-ibu mesti rapat. Coba kalau contohkan nih, kemarin untuk bapak-bapak sholatnya terbuka. Niki lihat sujud. Bapak-bapak niki lho. Tangannya terbuka. Buka lebar. Kecuali pas sholat jamaah. Ya, sholat jamaah bukan disikut sih kanan kiri. Jadi kalau sholat jamaah gini, kalau bukan jamaah ini nggih. Kalau ibu-ibu lebih rapat, boten dibuka, ya, ini ibu. Nah, ibu-ibu dibuat lebih rapat. Kenapa ibu-ibu dibuat lebih rapat? Dikarenakan sholat ibu-ibu itu mesti memperhatikan auratnya itu lebih tertutup. Auratnya itu mesti lebih tertutup, ya, dibandingkan dengan bapak-bapak. Kalian apa? Pesek. Saking pondok. Baik. Oh, kalian magir. Oh, magir, Mbok D juga. Nah, lihat. Salat ibu-ibu nggih, tangannya mboten dibuka lebar. Saat sujud. Salat bapak-bapak boleh buka lebar. Nah, itu perbedaan yang pertama. Nah, untuk yang kedua, untuk sholat ibu-ibu,
suaranya tidak dikeraskan kalau lagi maca surat. Ya, kalau lagi maca surat suaranya tidak dikeraskan ketika ada laki-laki di situ. Misalnya wonge sholat di tempat umum, kanan kiri itu ada laki-laki, maka suara ibu-ibu itu tidak boleh dijaharkan, namun lirih. Kecuali kalau ibu-ibu piyambakan soal sholatnya di rumah, ibu-ibu sendiri nggak ada yang perhatikan, ibu-ibu monggo silahkan untuk jahar, monggo silahkan untuk dikeraskan. Namun kalau sholatnya itu cuma sendirian, dikeraskan. Kalau sholatnya ada laki-laki lain, suaranya cukup lirih. Apa dalile? Nabi SAW itu mengatakan, Allah itu berfirman, fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Hendaklah para wanita itu memelankan suara agar tidak menimbulkan penyakit bagi orang-orang yang mudah untuk tergoda. Oleh karena itu ibu-ibu aslinya untuk tempat umum ibu-ibu tidak mengeraskan suara. Contoh lagi ibu-ibu, untuk masalah mengeraskan suara ini, ibu-ibu tidak boleh mengumandangkan azan. Jadi orang-orang sing muazin iki wedok loh, enggak ada. Karena kalau yang jadi tukang azan itu perempuan, suaranya itu akan menggoda yang lainnya. Jadi cukup yang jadi muazin, yang azan itu cukup lanang. Kalau ibu-ibu nggak boleh sama sekali untuk mengumandangkan azan karena masalah suaranya nanti menggoda yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ketika mengingatkan imam. Ketika mengingatkan imam. Bapak-bapak mengingatkan imam sing keliru dengan ucapan subhanallah. Sedangkan ibu-ibu dengan apa? Tasfik, yaitu menepuk. Menepuk apa? Punggung telapak tangan. Niki, ibu-ibu lihat. Punggung. Imamnya misalnya ngisai 5 rakaat, jadi kan langsung gini. Ini kitab sedekap, gini. Coba, buatin gini loh. Ini coba. Lagi. Nah, suaranya kan seru kalau ibu-ibu banyak. Tanpa pakai suara dengan ucapan subhanallah. Subhanallah itu untuk jamaah bapak-bapak. Paham nggih? Kalau ibu-ibu gur nepuk punggung. Tek. Pun. Kalau bapak-bapak ucapannya apa? Subhanallah. Imamnya keliru, harusnya duduk tahiyat akhir malah dilanjut ngisak jadi 5 rakaat. Ditegur, jamaah bapak langsung kompak. Subhanallah. Berarti imamnya harus sadar, wah kula niku lebih. Jumlah rakaatnya niku nambah. Maka harus ada yang ingatkan di belakang. Kalau salah bacaan tinggal dibetulkan bacaan nih. Misalnya tabat yada abi lahabi wa tab. Terus imamnya mandek, lupa lanjutannya apa. Waduh iki lanjutannya apa ya. Nah maka jamaah di belakang tinggal lanjutkan. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tinggalan lanjut, nggak perlu pakai ucapan subhanallah. Karena kalau jenengan pakai subhanallah, imamnya kira lanjutannya itu bacaan subhanallah.
Namun lanjutannya apa? Lanjutkan surat yang akan dibaca tadi. Terus perbedaan yang keempat. Ibu-ibu wajib menutup aurat seluruh tubuh kecuali muka kalian telapak tangan. Kecuali muka kalian telapak tangan. Lihat, niki aurat semuanya, ibu-ibu. Dari sini atas ini, niki tutup, yang kebuka cuma muka. Asli nih mukanya niki tekan kene loh, muka ini ya. Jadi jilbabnya ditarik semene. Ya. Ini yang bagus dan ini yang tepat. Terus niki tertutup. Terus niki tertutup sampai sikile ditutup mboten? Ditutup. Nggih, berarti ngangge gamis yang nutup kaki. Biasane ibu-ibu kalau sholat niki mboten ketutup. Ya, kos kaki niku dereng cukup. Harus nambah nutup, ada kain sing nutup nambah sampai kaki. Kakine ketutup. Kalau enggak cukup gamise enggak tekan sikil, nggak tekan kaki nih, berarti tambah apa? Golek sarung, nutup sampai bawah, atau ruko, nambah nutup bawah. Sedangkan kalau untuk bapak-bapak, ya, yang diwajib ditutup antara pusar sampai dengkul. Bagian niki aurat niki lho. Niki aurat. Sedangkan yang di bawah sini, di bawah dengkulnya tadi, di atas pusarnya niki mboten aurat. Namun bapak-bapak tetap nutup sampai pakai koko atau kelambi atau baju yang nutup sampai pundak. Sarung pakai di bawah. Namun jangan sampai sarungnya menutupi mata kaki. Di atas mata kaki, di atas kemirinya. Niki lho Pak. Kalau ngangge sarung berarti di atas ini. Ora nutup ngene. Bapak bukan kayak ibu-ibu. Ya. Karena bapak kaki itu harus dalam keadaan tidak menutupi mata kaki untuk sarung atau untuk celana. Ini berlaku juga dalam sholat. Karena Kanjeng Nabi SAW itu bersabda, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa saja yang turun dari celana di bawah mata kaki, tempatnya itu di neraka. Maka dijaga di atas mata kaki. Tujuannya apa? Satu, lebih bertakwa. Dua, lebih bersih. Karena kalau celananya di bawah mata kaki nyeret lemah terus. Iya dah, cepat kotor. Yang ketiga, pakaiannya nanti lebih awet. Ya, maka sarungnya dibuat di atas mata kaki, di atas kemirinya tadi. Sedangkan kalau ibu-ibu malah harus nutup kaki. Oke, maka ketika ruku, kalau ibu-ibu kakinya nggak kelihatan. Ketika sujud juga ketutup karena gamisnya apa rukue niku panjang. Jangan sampai kebuka. Paham nggih? Nggih, terus wis nomor piro niku? Wis papa to mau? Saiki 5. Nomor gangsal. Perempuan tidak azan, tidak iqomah. Tidak azan, tidak iqomah. Sedangkan laki-laki untuk sholat wajib diperintahkan kumandangkan azan, kumandangkan iqomah. Jadi laki-laki yang kumandangkan azan, yang teriak azan, laki-laki juga yang nanti teriak iqomah. Jadi ada perbedaan sholat laki-laki dan sholat perempuan. Ada berapa? 1? Apa tadi? Ada berapa? 5 nggih?
Saya pertama, kalau sujud ibu-ibu tidak terbuka, namun dibuat rapat. 2, suara ibu-ibu enggak dikeraskan ketika ada laki-laki lain. Namun kalau sholat sendirian, monggo dijaharkan. Terus nomor 3, untuk ingatkan imam. Bapak-bapak ingatkan imam, sing keliru pakai apa? Subhanallah. Ibu-ibu nepuk punggung, telapak tangan. Terus yang keempat, untuk auratnya ibu-ibu seluruh tubuh kecuali wajah kalian telapak tangan. Kalau bapak-bapak antara pusar sampai dengkulnya tadi, namun tetap memakai baju di atas atau memakai sarung di bawah. Kemudian yang terakhir nomor 5, tidak ada azan kalian iqomah untuk perempuan. Azan dan iqomah cuma ada untuk laki-laki saja. Sekarang kulo bahas pembatal-pembatal sholat. Pembatal-pembatal sholat. Yang pertama, al-kalamul amdu, ngobrol, ngomong sengaja. Yaitu berbicara sengaja di dalam sholat. Nah, kenapa kita di dalam sholat itu tidak boleh ngobrol? Allah katakan, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah katakan, dan kerjakanlah sholat dengan kunut, yaitu dengan tenang, yaitu tidak boleh ngobrol. Iki biasanya terjadi kalau ada yang bertamu. Misalnya ketika bertamu, orang tersebut ucapkan Assalamualaikum. Terus kalau misalnya jenengan itu sholat, apa yang dilakukan? Jawab mboten. Terus ditinggal. Lanjut sholatnya. Lanjut. Terus tamunya pripun? Mengeraskan bacaan. Tadi misalnya takbirnya dikeraskan. Allahu Akbar. Oh, niki wonge lagi sholat. Sami Allahu liman hamidah. Oh, bangkit saking ruku. Oh, kula paham. Berarti ora diganggu. Namun sing masalah kalau kita sudah sebut tadi, sudah sebut Allahu Akbar, malah terus Pak, Assalamualaikum. Wah, berarti wong iki ora paham. Alias ora tahu sholat. Masa wong sholat iki ora paham, niki takbir, niki sami Allahu liman hamidah. Ya. Jadi saat sholat kita tidak boleh ngobrol. Contoh ngobrolnya gimana? Jawab salam. Nggih. Penting sing bertamu, Assalamualaikum. Atau bareng, maka juga nggak boleh jawab, ya, nggak boleh juga jawab sholat, gitu, nggak boleh. Nih, tetap sholatnya lanjut, namun cukup bacaan yang tadi itu dikeraskan. Terus yang kedua, yang jadi pembatal sholat al-fi'lul katsir, banyak gerak. Geraknya apa di sini? Gerak sing ora butuh. Nggak butuh contohnya seperti apa? Nanti kita lihat. Kemudian gerakannya ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu lebih dari 3 kali. Atau dari pendapat ulama yang lain pokoknya banyak gerak. Dan itu tidak butuh. Lihat sing ora butuh. Kalau niki makruh. Padahal wis rapi pecise. Didemok meneh. Kalau ibu-ibu rukuwe dipegang. Makruh.
Kalau sing batal gimana? Batal berarti banyak gerak. Dan kalau kita nilai ini berarti ora dalam sholat. Misalnya HP ini Uni. Pesan iki SMS, lanjut lagi. Dia buka baca moco iki lho SMS. Wah, simbok paling. Buka SMS ya. Kemudian moco pesan. Itu berarti sudah banyak gerak. Namun tadi ada yang makruh. Ya, pecisnya diputer-puter. Ya, kalau ngangge ikat pinggang. Padahal wis rapi. Enggak ada yang melorot tuh, enggak ada. Iki wis anteng wae sudah selamat ini. Namun dipegang terus tuh. Makruh. Ukur-ukur ngene, mboten batal. Butuh. Misalnya ono semut kepiye? Nah, wis lanjut, sholatnya enggak masalah. Karena ada butuh. Apa lagi butuh? Watuk. Gitu. Watuk. Batuk. Ini ki tenan apa ora iki? Batuk tenan berarti. Mboten batal. Bersin. Hasim. Mboten batal. Napa malih? Kentut yo batal. Terus genah kuwi. Apa meneh? Batal mboten? Lagi sholat iki terus imamnya suwe terus batal mboten? Kalau keluar kata wonten ucapan, misalnya dia tambah suwe misalnya. Batal. Walaupun cuma keluar cuma 3 huruf. Karena sudah jadi kalimat. Iya toh? Nggih, salatnya jadi batal. Ya. Namun kalau cuma enggak sampai. Namun dia lakukan perbuatan sing makruh. Mboten batal. Mboten batal, Mbah. Terus nomor 3. Mendapati najis dalam sholat dan tahu itu najis. Contoh najis apa? Pipis. Misalnya lagi sholat, niki ketok banget loh di sarung, pakai sarung. Wah, pipis. Nah berarti kalau di sini di sarungnya nggih, lanjut mboten? Apa dicopot sarungnya? Maka sholatnya dibatalkan, ganti sarung, kemudian ulangi sholat saka awal. Wudhunya ya berarti diulang. Yang jelas ini kalau dapati najis, kalau kita itu sulit untuk lanjut, misalnya kalau najisnya bisa dihilangkan, ya hilangkan. Kalau misalnya tahu, oh ini paling ada sesuatu cuma ini wis hilang. Ya berarti sholatnya tinggalan lanjut. Namun kalau nggak bisa, contoh darah niku najis mboten? Najis. Ya, habis nyembelih sapi misalnya. Terus pas sholat, wah semene darah iki. Maka nggak boleh sholatnya lanjut. Batal ke sholatnya, terus ganti kelambi anyar, ya orang mesti anyar. Resik, ya. Terus ulangi sholat seko awal, dilanjutkan terus sampai rampung. Paham nggih?
Itu kalau menemukan najis, bisa pada baju, bisa pada tempat sholat. Ada cecak yang mengotori sejadah. Apa kelambine? Bajunya langsung. Berarti kurus ini, gurung ini, iso hilang. Hah? Bau? Ya berarti ya copot bajune. Namun sholatnya ya dibatal kesik. Najis pokoknya. Baiknya itu batalkan sholat. Yang keempat, yang membatalkan sholat lagi terbuka aurat. Contohnya apa? Sarunge melorot. Ya, sarungnya melorot tadi. Terus jenengan bisa ngangkat lagi, Pak? Wis sholat iki wis khusyuk. Sampai bawah. Terus jenengan lakukan apa? Iso ngangkat lagi. Terus nambah lagi kencang toh? Iya toh? Itu kan nambah gerakan. Mendingan sholatnya dibatalkan, terus nanti pakai sarung yang benar, kemudian baru mengulangi sholat. Jadi jangan sampai terbuka aurat. Contohnya pada ibu-ibu apa? Iya, niku batal. Sikile kebuka, berarti batal. Ya. Atau bagian-bagian tertentu sing aurat niku terbuka, kalau itu sengaja ya berarti sholatnya batal. Namun kalau pas lagi kebuka kita tutup, maka sholatnya boleh dilanjut. Iki wis nomor 4. Nomor 5, makan minum sengaja. Contohnya apa makan minum? Biasanya ono apa pas bar maam ki? Nah, iki dilanjut dipangan apa dipeh? Dibuang. Nah, kalau lanjut jenengan malah wah enak banget mau ki opor ayam iki paling. Nah, kalau jenengan itu lanjut untuk telan tadi maka sholatnya jadi batal. Terus nomor 6. Hadas sebelum salam pertama. Contohnya apa? Kentut sebelum salam pertama. Kalau kita kentut misalnya kurang 1 menit sebelum salam pertama, itu harus ditahan terus diampet terus. Pas salam, ini urung salam loh. Berat, ya wes berarti sholatnya jadi batal. Namun kalau jenengan wis salam pertama, ya, arep salam kedua, sholatnya malah sah. Misalnya wis salam nggih, assalamualaikum warahmatullahi. Dut. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Namun yang jelas nahan kentut saat sholat hukumnya makruh. Baiknya nggak nahan-nahan pipis, nggak nahan-nahan kentut, nggak nahan-nahan buang hajat. Itu ditunaikan dulu. Terus nomor 7. Yang membatalkan lagi adalah tertawa, nangis, atau merintih, atau berdehem. Namun keluar 2 huruf. Keluar 2 huruf. Contoh tadi. Ada suara yang keluar, huruf tadi keluar. Berarti sholatnya jadi batal. Nangis saat sholat. Utang. Ada yang keluar enggak? Ada. Sholatnya jadi batal. Guyu. Pas metu batal. Senyum. Batal mboten? Ngopo senyum dalam sholat? Ada alasan apa senyum? Namun kalau cuma senyum nggak sampai tertawa, sholatnya mboten batal.
Ini. Itu. Boten batal. Nomor 8 yang membatalkan sholat lagi adalah membelakangi kiblat. Nggih, hadape wetan. Padahal sholate ngadap kiblat niki lho. Namun sholatnya sana. Maka sejak dia itu arahnya berubah saking arah kiblat, sholatnya jadi batal. Jadi coba diulang. Batalke sholat apa? 1. Lali. Ngomong ngobrol sengaja. 2. Banyak gerak. Contohnya apa banyak gerak wow? Delok HP. Jawab telepon. Ikat pinggang tadi makruh. Tadi apa? Niki mboten batal. Kalau butuh mboten batal. Nah, terus nomor 3, mendapati najis pada baju, pada tempat, pada badan. Ya, kemudian yang keempat tadi pada baju dan pada badan. Tempat enggak, tempat nanti bisa disingkirkan. Yang keempat, terbuka aurat. Yang kelima, makan atau minum sengaja. Terus yang keenam, hadas sebelum salam pertama. Contohnya apa? Kentut sebelum salam pertama. Nomor 7, tertawa, nangis, merintih atau berdehem sampai keluar 2 huruf. Nomor 8, membelakangi kiblat. Wallahu alam bisawab. Sampai di situ pembahasannya. Wonten pertanyaan monggo. Iya monggo Bapak ya. Katakan di sini adalah tegaknya pembatal sholat yang membelakangi kiblat. Ketika kita dalam arah, kita sudah percaya itu arah kiblat, ternyata itu hadap ke selatan yang umum. Hadap selatan. Ya, kalau dalam pikiran kita sudah betul itu arah kiblat. Berarti kalau wis ngerti dan setelah dia itu tadi sholat, ya berarti sholatnya diulang sampai arahnya menghadap kiblat. Ada lagi? Monggo Mbak. Geser. Ya. Untuk apa geser tadi? Kita bar sholat wajib, ajeng sholat sunnah. Maka untuk membedakan niki wajib, niki sunnah, pindah tempat. Geser kanan apa kiri? Supaya dibedakan niki sholat wajib, niki sholat sunnah. Pawiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan lain daripada pengajian, tapi ada kaitannya dengan pengajian. Contoh, seumpama orang tua saya itu meninggal, suami istri. Nah itu waktu masukkan yang kubur itu yang betul itu putra putri, ada ketentuan di di barat atau di timur, ataukah itu tidak ada penentuan? Pas memasukkan jenazah dalam kubur terus itu yang putra yang putri itu tempatnya bagaimana Pak? Apa ada terbalik enggak? Enggak. Oh enggak, sama saja. Sama saja. Seumpama yang suami itu di barat bisa, di timur bisa. Yang jelas pokoknya ngadap arah kepala nanti di utara, ya toh? Kaki sikile di selatan, terus ngadap ngulon. Nah, iya betul, tapi putra putrinya masuk. Kalau sini kan menghadapnya yang laki-laki itu di barat atau di timur itu ada terbaliknya enggak? Yang penting ngadap barat. Oh, sudah.
Bebas. Oh, iya, iya. Yang penting ngadepe niku ya miringnya niku ke arah kulon, barat. Tapi letaknya suami dan istri enggak terbalik enggak apa-apa. Mboten masalah. Terima kasih. Terus wonten malih Ibu. Mboten. Nah, Kula nate salatan peken niku bar salat pun rampung ke rukuwe niku enten genike lipstik. Kek kula niku mboten baleni niku kangge mboten baleni. salate sah. Nggih. Lipstiknya sinten? Lah kok lagi namung tenan. Oh, nggih. Salate tetap sah. Terus tidak sengaja Bapak Hari. Dalam katanya bacaan Al-Fatihah, kita ketika sholat yang betul itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau ta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngain pakai ain. Bukan kanastain, boten salah, itu hamzah. Kanastain, ain. Ya, itu. Kalau nggak pakai ain, pakai hamzah, kanastain, sholatnya batal. Karena tidak memenuhi rukun surat Al-Fatihah. Jadi harus benar surat Al-Fatihah. Terus wonten ibu-ibu nggih. Untuk mandi junub wudu dulu terus mandi. Baru mandi mboten sah wudu. Karena sudah di awal tadi. Ya, disunahkan sebelum mandi besar, nih sebelum keramas tadi, karena junub maka disuruh apa? Wudu, baru wudu, kemudian mandi. Kalau perempuan itu kalau mandi junub harus apa? Kepangnya di. Apakah ibu-ibu ketika mandi junub itu lepas kepangan atau tidak? Tidak. Namun kalau lagi batal terus yang ibu-ibu niku suci, maka nanti lepas kepangan tadi. Kenapa ketika mandi junub itu enggak lepas? Karena bisa jadi setiap hari dia itu junub. Repot. Boten adus malah. Ora iso salat yo enggak sah salatnya. Tetap harus mandi.